Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ya dengan Ibu Indah. Silakan nanti kalian buka halaman 53 ya anak-anak. Posisi titik terhadap pada bidang koordinat kartesius. Halaman 53 itu ada denah perkemahan. Ya. Nah, Ibu sampelkan misalkan satu dulu ya. Ya, yang pertama kita sampelkan perumahan. Ya, nanti kalian lihat halaman 54 pada tabel. Perumahan ya, jaraknya 6 dan 5 ya. Nah, ini adalah perumahan terletak pada kuadran 1. Nah, untuk contohnya kita buka halaman 54 ya, itu adalah posisi terhadap. Misalkan yang pertama adalah tempat, yaitu perumahan. Perumahan tadi 6,5 ya. Otomatis kalau keterangannya maka 6 satuan kemana nih? 6 satuan ke mana? Kanan ya. Ini ke ya, kurang nih. Nah, Ibu hapus dulu. 6 satuan ke kanan. Dan 5 satuan ke atas. Nah, misalkan perumahan ini ya, jarak perumahan atau posisi perumahan terhadap tanah lapang. Kita lihat tanah lapangnya itu ya, X-nya -4 dan Y-nya 3. Nah, -4, Y-nya berapa tadi? 3. Nah, di sini ya. Ini tadi apa, Nak? Itu tanah lapang. Nah, tanah lapang. Jadi, posisi perumahan ya terhadap tanah lapang. Kita lihat perumahan ke tanah lapang ya. Nah, kalau jaraknya ke sana ya, kita hitung jarak ini aja ya kalau ke sana. Nah, Ibu buat tanda panah maksudnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berarti ini 10. Kemudian ini kan ini ya. Nah, kalau dia ke sana berarti berapa? Hitung saja nih. 1 2 berarti 10,2. Nah, dari mana bisa menentukan 10,2? Berarti kalau kita kan untuk nulis pada koordinat kartesius yaitu X, Y. Berarti untuk ininya perumahan ke tanah lapang ya, yaitu kita tulis dulu ini kalau ke sana. Ini kan otomatis kalau mendatar ya X. Berarti terhadap tanah lapang ya. Terhadap tanah lapang jaraknya 10. Kemudian kalau dia ke sana ya, ini seperti ini ya, atau tegak, berarti Y 10,2 ya, karena berjarak perumahan terhadap tanah lapang. Dia bernilai positif ya, Nak ya, karena perumahan ini dia terletak di kuadran pertama. Berarti 10 satuan ke kanan ya. Kemudian 2 satuan ke atas. Nah, itu. Bu, kalau misalkan ya perumahan itu berjarak kepada kolam, terhadap kolam. Kita lihat dulu untuk kolam, X-nya -3 ya, -3. Kemudian -3 juga sama ternyata. Nah, kita buat seperti ini ya.
Ini adalah kolam. Nah, kolam. Nah, kita lihat jarak antara perumahan terhadap kolam, ya. Nah, kita ambil misalkan ini seperti ini. Ya, ini adalah X, berarti jaraknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti X-nya 9. Nah, kalau ke sana kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Y-nya 8. Ya, sama aja sih, 5 plus 3 ya, 8. Ya. Berarti kita nulisnya X-nya 9 ya. Ini terhadap kolam ya, Nak ya. Kalau kolam terhadap perumahan terhadap kolam 9,8 ya. Ini bernilai positif semua. Jadi 9 satuan kemana? Ke kanan ya. Kemudian 8 satuan, mana itu 8 satuan? Ke atas ya. Seperti itu. Nah, misalkan kalau contohnya adalah pemakaman ya. Sekarang pemakaman. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, misalkan contohnya adalah pemakaman. Kita tulis dulu. Nah, kita tulis X, yang ini berarti sumbu Y. Pemakaman kita lihat itu ya -5 ya. Nah, ini diluruskan dulu. Ya, anggaplah lurus ya. -5, kemudian -2. Ya, ini pemakaman. Kurang jelas enak ya, ulang lagi. Pemakaman. Ya, itu terletak di kuadran 3. Berarti X-nya negatif dan Y-nya negatif. Maka pun hasilnya juga sama ya. Misal, nah kita tulis dulu itu pemakamannya ya. Berarti kalau keterangan pemakaman ya. Ya. Bu tulis di sini, Bu jelaskan. Pemakaman ya -5, -2. Berarti 5 satuan kemana itu? 5 satuan ini ya. Kalau 5 satuan berarti arahnya kemana itu, Nak? Ke kiri ya. Ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu menandakan dia negatif ya. Kemudian 2 satuan. 2 satuannya kemana nih? 2 satuannya ke bawah. Berarti menandakan bahwa kalau 5 satuan ke kiri itu berarti min, kalau ke bawah yaitu juga min. Berarti dia terletak di kuadran 3. Berarti X-nya min, Y-nya juga min ya. Kemudian misalkan pemakaman ini berjarak terhadap tanah lapang. Nah, kita gambar dulu. Tanah lapang tadi berapa? X-nya -4 ya, X-nya -4 di sini. Kemudian Y-nya 3. 1 2 3. Ya. Ini tanah lapang. Ya. Jadi kalau ke tanah lapang berjarak ya dari pemakaman ke tanah lapang. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ke sini kan. Nah, jaraknya berapa ini? 1. Dari ini dulu ya, kita ngitungnya ya. Ke tanah lapang ya.
dari ini kan ya, kita dari sini dulu ya. Nah, ini kan 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ininya 5 ya. Jadi kalau yang ini agak sedikit mungkin aret-aretan ya. Nah kalau ini ke sini berarti berapa jaraknya nak? 1. Berarti ke tanah lapang, Ibu tulis ya di sini. Nah ini Bu, nah garis ya biar nggak bingung. Berarti kalau ke tanah lapang, pemakaman jarak ke tanah lapang maksudnya ya, X-nya berapa nak? Kita lihat. Oh, 1 ya. Berarti negatif 1 ya. Kemudian Y-nya ke sana. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Hitung aja ini ya. Nih. Nah, berarti min 5. Kita urutkan dong listnya X, Y begitu. Ya, berarti sudah jelas ya. Itu kan terhadap, berarti tetap kembali ke titik koordinat yang awal, negatif ya. Jadi satu satuan kemana? Satu satuannya itu ke kiri, jelas ya. Satu satuan ke kiri, kemudian 5 satuan kemana? Ke bawah. Nah ini kan Ibu menghitungnya kan supaya lebih jelas. Jadi kalau misalkan ini ya, untuk lebih tepatnya ya, ini tanda panah arahnya ke situ dan ini tanda panah arahnya ke bawah. Jadi kalau ke sana otomatis X-nya min. Kalau ke bawah berarti juga min ya. 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah ya. Kemudian misalkan Ibu berikan contoh dia ke kolam jaraknya. Kolam tadi mana ini tadi? Pemakaman ke kolam. Kolam jaraknya titik koordinatnya yaitu min 3 dan 3. Berarti di sini nah ini min 3. Ini min 3. Jadi di sini ya. Ini kolam. Nah, kelihatan enggak ya? Kelihatan lah ya. Nih, Ibu perjelas lagi nih. Nah, ini kolam. Nah, yang Ibu lingkar ini ya, kolam. Jadi, yang ditanyakan misalkan jarak pemakaman terhadap kolam. Pemakaman kan ini ya, ini pemakaman yang Ibu lingkari. Pemakaman yang ini kolam. Nah, misalkan kita tarik ke sana ya arahnya. Nah, pemakaman ini 3. Jadi hitung aja nih jaraknya 1, 2 di sini ya. Kalau terus kemudian pemakaman ya ke bawah ini. Berarti jaraknya berapa? Pemakaman 1 ya. Jadi berapa nak itu? Ya, X-nya kita tulis ke kolam ya. X-nya berapa? Min 2 ya, tetap Y-nya min 1. Karena ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan cuman Ibu hitung jaraknya. Cuman kalau penulisan tetap dia menggunakan min ya. Sesuai dengan titik koordinat yang pertama. Ya, kolam min 2. Ya, jaraknya kan min 2 kan, ini 1, 2 ke kiri ya. Kemudian Y-nya ini ke bawah 1, yaitu 2 satuan ke kiri. Kemudian 1 satuan ke mana? Ke bawah. Ya, berarti ini nilainya kalau 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah otomatis negatif. Ya, seperti itu. Ya. Oke, anak ya. Paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya ya, halaman 54 nanti silakan dibaca dan dipahami ya. Kemudian kita berlanjut ke halaman 55 ya.